Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, ya kapanpun teman-teman, bapak ibu menonton video ini. Ya, eh, di video kali ini kita akan meneruskan topik bapak ibu, ya, topik yang sudah bapak ibu akan teteh yang sudah diangkat jadi judul ke bentuk karya ilmiah. Ya, nah jadi dari karya ilmiah itu mempunyai struktur kan ya bapak ibu ahang teteh ya. Nah, jadi kita akan lihat dulu strukturnya seperti apa ya. Nah, struktur ini nantinya itu berkembang dari topik atau judul yang bapak ibu minati ya. Nah, jadi judul itu kita sebutnya title kalau dalam bahasa Inggris itu ya. Lalu ada abstrak ya, seperti yang udah kita pelajari ya di beberapa pertemuan lalu. Abstrak ya, abstrak itu bahwa abstrak itu adalah gambaran keseluruhan dari artikel atau karya tulis yang bapak ibu akan teteh tulis. Lalu ada introduction atau pengenalan atau pendahuluan. Lalu ada study site ya, study site itu lokasi penelitiannya di mana ya, baik itu yang lokasi real maupun lokasi datanya ya, lokasi datanya. Lalu ada methods atau metode ya, metode penelitian, result atau hasil, lalu discussion atau pembahasan, lalu conclusion atau kesimpulan ya. Lalu ada acknowledgement, ini bagian yang kadang ada kadang tidak di dalam struktur karya ilmiah. Jadi acknowledgement itu adalah ucapan terima kasih ya. Biasanya kalau misalkan penelitiannya didanai, nah itu kita mengucapkan terima kasih. Dan yang juga penting adalah references atau daftar pustaka, karena kita menulis rasanya tidak lengkap kalau misalkan tidak mencantumkan dari mana sumber pengetahuan yang kita rujuk ya selama penulisan. Ya oke. Jadi isinya tuh apa saja sih di dalam struktur karya ilmiah itu? Nah, ini sedikit mengulas lagi mengenai IMRAD ya Bapak Ibu ya. Di mana IMRAD itu adalah singkatan dari struktur-struktur berikut ya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, di sini ya dimulai dari title dulu, judul itu ya. Judul itu sendiri what it's about ya, artinya apa yang dimaksud dengan judul Bapak Ibu, what's it about ya. Mau tentang apa ya, tentang apa penelitian yang akan Bapak Ibu sampaikan dalam tulisannya. Lalu ada what's in a nutshell ya. What is it in the nutshell itu adalah ada apa di dalam kacangnya ya. Nah, kacang kan nutshell itu di kulit kacangnya kalau kita makan secara harfiah itu. Ada apa di dalam penelitian ini secara menyeluruh ya, itu abstrak ya. Jadi abstrak itu mengikuti logika dari IMRAD-nya ya. Logika dari IMRAD-nya itu kan di setiap singkatannya itu ada pertanyaan ya. Introduction itu menanyakan apa ya. Lalu metode itu menanyakan apa ya. Seperti yang ditanyakan introduction berikut ya. Nah, introduction itu tujuannya, why did you do it ya. Kenapa Anda melakukan itu? Nah, tentunya penelitian yang Bapak Ibu akan teteh teliti itu harus penting ya. Harus punya tujuan, gak sekedar iseng aja ya. Why did you do it? Jadi ada apa aja yang dijelasin, ada masalahnya, ada pentingnya variabel-variabel ya yang Bapak Ibu punya ya. Apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui, dan apa pertanyaan penelitiannya. Nah, kadang kita tuh meneliti tapi kita nggak punya pertanyaan. Nah, kadang seperti itu. Jadi pastikan dulu di sini research question atau pertanyaan penelitian dari Bapak Ibu. Bapak Ibu akan teteh itu pengen tahu apa. Ya. Terus ada hypothesis atau objectives. Ya. Hypothesis itu dugaan sementara. Ya. Dugaan sementara. Kayaknya gini deh kalau misalkan metode A diterapkan ke dalam pembelajaran B. Nah, itu hipotesis. Kayaknya bakal berhasil deh. Siswa bakal senang. Nah, tapi kan itu belum terbukti 100% karena kita masih perlu ujikan. Ya. Lalu ada where did you do it? Ya, where did you do it itu di mana melakukannya ya, studi site-nya. Nah, kadang juga ada penelitian yang tidak memerlukan studi site atau tempat penelitian, ada ya yang seperti itu. Kalau misalkan datanya berupa misalkan buku ya datanya misalkan ada penelitian untuk membahas bagaimana kelayakan buku ajar di SMP ya. Nah,
misalkan itu yang jadi datanya adalah buku. Nah, gitu. Lalu ada methods, how did you do it? Bagaimana teman-teman melakukannya, ya. Nah, jadi not only method but also justification for using them, ya. Jadi justifikasinya itu adalah pertimbangannya ketika menggunakan metode tersebut. Apakah metode tersebut memang benar cocok digunakan dalam penelitiannya atau tidak, ya. Metode secara garis besar ada yang kualitatif, kuantitatif, dan ada yang mixed method atau dicampurkannya antara kualitatif dan kuantitatif. Lalu ada result juga, apa yang ditemukan. Ya, ini baru apa yang ditemukan, ya. Baru digambarkan apa yang ditemukan. Nah, setelah ditemukan, masuk ke discussion, ya. Ini tuh, kalau sudah menemukan hal tersebut dari penelitiannya, apa artinya? Gitu, ya. So what, ya. Jadi ada kriteria-kriteria. Misalkan contohnya gini, ya. Kalau misalkan result itu Bapak Ibu misalkan mengujikan sebuah metode pembelajaran ke sebuah kelas, hasilnya pada di atas 80, ya. Misalkan 80, 85, 83, 87. Nah, itu adalah resultnya, hasilnya. Nah, di discussion itu artinya apa? Nilai-nilai di atas 80 barusan itu. Ya, discussion itu kita sebutnya, ya. Nah, sesuai dengan kriteria yang berlaku nanti. Apakah 80 itu sudah cukup memenuhi standar atau justru kurang? Misalkan untuk di ukuran Kota Bandung, ya, 80 itu masih kurang. Nah, harusnya yang lulus yang dikatakan berhasil pembelajaran itu nilainya adalah 90. Bisa saja itu terjadi, ya, sesuai dengan kriteria yang nanti ditetapkan. Kriterianya dari mana? Ya, tergantung itu berlakunya di mana penelitian yang Anda langsungkan itu. Ya, lalu ada conclusion, ya. Jadi conclusion itu adalah simpulan. Simpulan itu jadi temuan besarnya apa nih setelah Bapak Ibu melaksanakan penelitian. Itu, ya. Nah, itu secara garis besarnya, ya. Atau kita mengulas lagi yang namanya Imran. Gitu. Nah, sekarang, ya, karena Bapak Ibu Akang Teteh saat ini dalam keadaan sudah memiliki topik penelitian atau topik untuk dikembangkan, ya. Nah, saya harap sudah dalam berbahasa Inggris, ya, Bapak Ibu Akang Teteh, ya, karena nanti kita juga akan tulis dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan mencoba, ya, bagaimana mengimplementasikan topik-topik Bapak Ibu ke dalam strukturnya. Nah, supaya lebih mudah, ya, dan langsung berbentuk artikel ilmiah, maka Bapak Ibu perlu mencari jurnal, ya. Nah, jurnal itu adalah kumpulan artikel-artikel ilmiah, ya. Nah, wadahnya kumpulan artikel ilmiah. Nah, untuk di pendidikan matematika, ya, contohnya, ya, untuk di pendidikan matematika ada satu jurnal nih, ya, yang namanya Infinity, ya. Nah, Infinity ini jurnal berbahasa Inggris khusus untuk misalkan ini topiknya, ya. Jadi kemampuan bermatematika, ya, matematik realistis, pendidikan, ya, penggunaan ICT atau penggunaan TIK dalam matematika, dalam pendidikan matematika, lalu dan berbagai penelitian atau desain di dalam pendidikan matematika, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menemukan jurnal tujuan, ya, bisa saja Bapak Ibu nanti nggak mau ke Infinity jurnalnya. Nah, tapi Bapak Ibu harus cari yang berbahasa Inggris, ya, nanti. Nah, bisa nanti Bapak Ibu cari ini template, ya, yang nama template. Kalau misalkan nggak ada template, apa Pak? Bisa masuk ke author guidelines, ya. Nah, author guidelines itu adalah aturan penulisannya harus seperti apa, ya. Nih, dimulai dikasih template-nya, ya. Nah, lalu ada ininya, ya, ada aturan-aturan lainnya pokoknya, ya. Nah, tapi kita mau cari template. Template itu biasanya ini nggak selalu. Biasanya ada dalam bentuk Word-nya, ditaruh di halaman utamanya. Ya, dalam hal ini kita tinggal download aja nih, ya. Nah, ini kan sudah muncul, ya, template-nya. Kita unduh saja supaya bisa digunakan secara luring, ya, atau secara offline. Ya, kita buka, ya. Nah, ini ya template, ya. Jadi template itu panduan Bapak Ibu untuk untuk menulisnya. Gitu. Kan kadang suka ini, ya, kadang suka bingung kalau misalkan udah tahu strukturnya. Nah, gimana nih cara menjadikan artikel ilmiah? Nah, dengan template itu Bapak Ibu sudah dipandu. Ini letaknya harus di sini, ya.
Nah, lalu ini ukuran hurufnya harus segini, ya. Terus cara mengutipnya harus segini, ya. Harus 1 kolom atau 2 kolom, itu dijelaskan juga dalam template itu, ya. Ya. Harus ada apa saja ketika mau diterbitkan, sudah dibantu juga dalam template, ya. Cara masukin gambarnya gimana, ada di situ juga. Nah, sekarang kita akan lihat hal-hal tersebut, ya. Nah, ini sama kan ya dengan yang kita bicarakan barusan, ada imradnya dan ada conclusionnya, dan ada juga acknowledgement-nya kalau misalkan diperlukan. Tetapi ini mungkin opsional ya, sifatnya acknowledgement itu bisa ada, bisa tidak. Sekali lagi Bapak Ibu akan teteh, ya. Ya. Nah, sekarang kita mau cobain template-nya, ya. Ya, di sini ya saya pakai Microsoft Word ya ini ya. Nah, saya menunya saya tutup dulu. Nah, sekarang coba setelah Bapak Ibu download template-nya, coba masukkan judul Bapak Ibu ya. Nah, judul dari topik yang sebelumnya udah saya tanya. Bapak Ibu, Akang Teteh itu tertarik di mendalami apa sih di bidang matematika ya. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Misalkan ini saya dalam bahasa Indonesia dulu ya. Ya, jadi ketika masukin judul ya, itu kita blok dulu ya, blok dulu judulnya. Nah, supaya apa? Supaya format tulisannya sama. Nah, jangan dilawan ya. Ini lihat Bapak Ibu. Ini hurufnya huruf besar semua atau huruf kapital semua. Jadi kita pun nanti judulnya harus huruf kapital. Nggak boleh misalkan seperti ini ya. Nah, ini nggak boleh ya. Kapital di awal saja. Sementara diminta di template-nya huruf besar semua. Jadi kita harus ubah ke huruf besar semua seperti itu ya. Nah, ke SMP ya. Nah, pasti Bapak Ibu punya judul sendiri dong ya. Misalkan atau enggak penerapan ya, penerapan kontekstual ya. Ini dalam bahasa Indonesia dulu ya. Kontekstual, kemampuan terhadap metode kontekstual dalam materi trigonometri misalkan ya. Jadi SMA, siswa SMA kelas O, kontekstual ya, maaf salah saya ya, kontekstual model in for kelas 11. Oke, ini. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya, bukan berarti ini judul yang betul ya, bukan ya, karena saya tidak tahu persisnya di matematika seperti apa. Nah, silakan konsultasikan ke ini ya, ke dosen pendidikan matematika yang lain. Nah, ini hanya contoh saja ketika Bapak Ibu memasukkan judul seperti ini ya. Tidak boleh dilawan template itu ya. Nah, ketika huruf kapital semua jangan dicampur dengan huruf kecil gitu. Nah, lalu Bapak Ibu isi ya first author-nya dengan nama Bapak Ibu di sini. Nah, nama Bapak Ibu, kalau nama saya Restu ya. Ya. Ada yang ikutan nulis nggak sebagai second author atau third author? Kalau nggak ada, kita hapus aja ya. Nah, ini ada bintangnya, apa maksudnya? Nah, biasanya kalau misalkan di artikel ilmiah ada bintangnya ini merupakan penulis korespondensi atau disebut corresponding author ya. Dimana kalau misalkan ada orang lain tertarik dengan penelitian kita, itu bakal ngubungin ke kita ya, ke yang ada bintangnya. Nah, contohnya gini, kalau misalkan berkolaborasi dengan universitas lain, ya yang duanya dari mana? Ya, ini dalam hal ini contohnya Unswagati, Universitas Swadaya Gunung Jati. Tapi kita akan hapus aja ya. Ini ceritanya penulisnya cuma satu ya, cuma saya doang. Nah, kemudian Bapak Ibu harus selesaikan abstraknya nanti ya. Nah, abstrak ini isinya apa aja? Nah, sambil kita lihat ya materi yang barusan Bapak Ibu ya. Nah, ini modulnya nanti insya Allah saya kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat abstrak tuh di halaman ini ya. Nah, di halaman di chapter 3 ya, di bab 3 pokoknya. Nah, mudah-mudahan masih kelihatan ya di sini. Abstrak itu isinya apa aja? Nah, komponennya ini ya kita lihat. Nanti keterangannya bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya nanti. Nah,
nanti juga kalau misalkan perlu didiskusikan, kita diskusikan di dalam kelas sinkronus ya, karena kita sekarang lagi berkuliah asinkronus, atau di dalam kolom komentar boleh ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan perlu dibahas cepatnya. Jadi secara ringkasnya barusan sudah saya sampaikan bahwa ini gambaran dari keseluruhan. Ya ini isinya ya, ada imratnya, ada final summary-nya atau hasil akhirnya kayak gimana. Nah ini harus ditulis dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Nah kalau introduction ya, itu permasalahannya seperti apa. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia dulu, kalau dalam bahasa Indonesia dewasa ini perkembangan teknologi semakin berkembang. Nah dalam bahasa Inggris kita bahasa Inggriskan ya, nowadays the development of technology is more and more advanced, misalkan kayak gitu ya, dan seterusnya. Itu ada introduction-nya. Nah cuma introduction itu yang baik bukan seperti itu ya, bukan dari hal yang general dulu, tetapi langsung dari tujuan dari penulisannya Bapak Ibu apa. Nah misalkan ini dengan judul yang saya ambil ya, dengan judul acak yang saya ambil, ada penerapan metode kontekstual dalam pembelajaran trigonometri misalkan. Nah ini introduction-nya bisa langsung dimulai aja ya. This research ya. Nah, kita pakai ini ya, kita sambil nulis aja ya. Nah, misalkan this two. Nah, jadi itu bisa mulai abstrak itu dengan kata itu ya. Itu introduction ya Bapak Ibu ya. Atau enggak bisa kita ganti redaksi kalimatnya. This is. Nah, ini apa? Ya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah ya, atau penelitian ini bertujuan untuk, kalau dalam bahasa Indonesia kayak gitu ya. Nah, ini bisa jadi ini jadi apa? Template juga untuk Bapak Ibu memulai ini ya. Memulai abstrak. Nah, lalu the method used to obtain this ya, jadi metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini ya. Nah karena kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kalimat aktif ya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Nah jadi kalau dalam bahasa Inggris pakailah banyak-banyak kalimat pasif yang untuk ini ya. Kenapa harus kalimat pasif? Sekali lagi kan untuk kita menekankan objeknya ya, objek dalam penelitiannya dikedepankan. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk methods. Untuk result ya. Nah kan result itu hasil ya. Nah from experiment misalkan ya, atau dari eksperimen ini misalkan the post test ya. Maaf ya. This means. Nah ini discussionnya ya Bapak Ibu. Nah this means. Nah it means that apa? Gitu. Menandakan apa? Apakah siswa dengan nilai 75 itu lulus ya? Atau berkembang nggak dari sebelumnya ya ketika sudah diterapkan metode pembelajaran ini ya. Nah itu hasilnya disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah saya ke final summary ya. Nah final summary itu biasanya major conclusion ya, atau implikasinya apa ya. Jadi berkembang nggak yang barusan itu gitu. Jadi itu tuh sekadar info ya, final summary itu. Nah tidak bisa saya demonstrasikan ya di sini ya, karena nanti hasilnya mungkin akan beda-beda ya. Nah ini biasanya kalau ada final summary-nya gampang gitu si pembaca itu mau yang mana dulu, yang ini ya, yang apa dibacanya ketika sudah punya banyak artikel ilmiah ya. Oke. Nah kita kembalikan saja ke bentuk aslinya ya, karena nanti Bapak Ibu akan ini ya, akan mengisi ini. Coba diisi dulu. Kalau Pak saya belum punya data atau belum punya pengukuran, nggak apa-apa, silahkan ditulis dulu pakai data pakai data buatannya. Misalkan setelah diteliti ini hasilnya 75 ya, misalkan ada redaksi kayak gitu, tidak apa-apa. Ini kan belum ke lapangannya ya. Ini saya membahas format penulisan dan tata kalimatnya. Nah, lalu ada introduction di sini ya. Nah, kita pindah ke introduction itu ini ya.
chapter 4. Ya mungkin di video ini pun takutnya terlalu panjang ya. Kita akan sampai sini dulu ya. Kita akan sampai penyelesaian dari pendahuluan nih, dari introduction. Nah, yang lainnya juga diisi ya, ini ya. Nah, yang lainnya diisi misalkan how to cite name of corresponding author, silahkan diisi pakai nama sendiri. Ini Department of Mathematics Education, udah betul kan ya? Kalau misalkan teman-teman berkuliah di Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains ya. Ini alamatnya, alamat kampus. Kalau misalkan berkuliah di kampus ini ya sudah benar ya, nggak usah diisi lagi. Cuma ini emailnya silakan ya. Emailnya diganti dengan email teman-teman sendiri yang bisa dihubungi. Oke? Nah. Oh iya, satu lagi ini keywordsnya atau kata kuncinya juga diisi ya. Dapat dari mana Pak kata kuncinya? Yang merupakan variabel dari judul ya. Ya, jadi ada contextual model teaching and learning ya, CTL ini ya. Masukin sini contextual learning misalkan ya, contextual teaching ya, contextual. Ini variabel-variabel dari ininya. Nah, mungkin teman-teman lebih paham mungkin ya itu soal variabel dalam judul ya. Jadi variabel itu sesuatu yang bervariasi ya. Bisa saja bervariasi. Mau misalkan kontekstual mau diganti menjadi problem based bisa kan gitu. Tetap yang lainnya. Atau trigonometry learning. Nah, itu masukkan ya. Judul-judul variabel dalam judul atau topik yang Bapak Ibu Akang Teteh minati ya. Tapi 9 grade-nya enggak ya, ini karena data. Tidak bisa diubah lagi kalau misalkan ini ya. Penelitiannya di situ. Oke, jadi saya janjinya sampai ini ya, sampai video ini beres, sampai introduction-nya aja ya. Nah, sampai introduction atau pendahuluannya. Takutnya kepanjangan, nanti kita akan lanjutkan di sesi lain ya. Ya, sekarang ke introduction ya. Introduction atau biasa disebut pendahuluan ya, atau biasa disebut latar belakang masalah. Nah, tapi kalau di sini di dalam karya tulis ilmiah itu biasanya bergabung latar belakang masalah, lalu ada lagi kajian literatur di sini tuh ya, lalu ada pentingnya variabel ya. Nah, saya mau cari dulu ini ya sekalian ya, mau cari dulu saya tuh perasaan pernah buat ya. Nah, ini kayaknya ya, kita dalam bahasa Indonesia dulu ya. Nah, di dalam introduction ada apa saja dalam pendahuluan itu. Nah, lihat ini ya pokok pertanyaannya ya sebelum kita baca. Nah, di dalam introduction atau dalam latar belakang atau dalam ya pendahuluan, kita biasanya ngisi ini nih ya. Apa pokok bahasan penelitiannya? Sama kan ya dengan barusan Imran ya? Jelaskan. Apa pokok bahasan penelitiannya? Nah, pokok bahasan itu pentingnya dari variabel-variabel maksudnya ya. Pentingnya pembelajaran trigonometri itu apa bagi kehidupan sehari-hari. Nah, dan kenapa harus kontekstual yang cocok? Ada masalah apa di lapangan? Apakah trigonometri ini termasuk materi pembelajaran yang susah atau seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu mungkinnya yang akan menguasai topiknya sendiri. Nah, lalu sejauh mana penelitian di bidang ini? Nah, kita nggak boleh lepas dari penelitian sebelumnya. Yang udah di pembelajaran trigonometri itu kayak gimana? Yang berhasilnya kayak gimana? Yang tidak berhasilnya juga kayak gimana? Nah, cara taunya kayak gimana? Kita baca artikel ilmiah yang topiknya bersinggungan dengan kita, ya. Nah, bisa saja trigonometri dengan pembelajaran kontekstual misalkan belum ada. Tapi saya yakin sudah ada sih ya, itu topik yang standar gitu ya. Nah, pembelajaran trigonometri gitu misalkan dengan pembelajaran PBL berhasil loh gitu ya. Tidak berhasil misalkan ya, tidak berhasil. Pembelajaran trigonometri misalkan dengan metode quantum learning nggak berhasil. Sekarang giliran saya nih mau coba kontekstual model. Nah, jadi kelihatan tuh kontribusi kita ke penelitian orang lain tuh kayak gimana, atau ke penelitian yang sudah maksud saya ya. Jadi sejauh mana penelitian di bidang ini, itu yang perlu diketahui dulu. Jangan tiba-tiba meneliti tanpa tujuan, ya itu tidak direkomendasikan. Lalu seharusnya bagaimana kalau berdasarkan teori, ya? Nah, di sini dalam hal ini ya contohnya, kalau tuntasnya siswa belajar trigonometri itu, misalkan indikatornya apa, ya? Misalkan mengetahui perhitungan segitiganya, misalkan kayak gitu ya, saya nggak tahu kayak gimana benernya.
Oh ya, ini hapus dulu ya, 9PT nya kita rapikan sedikit. Nah misalkan kayak gitu ya, kalau sejalan dengan teorinya ada indikatornya kan ya, siswa menguasai trigonometri itu kayak gimana. Nah kalau misalkan tidak sejalan ya, misalkan salah satu indikatornya tidak terpenuhi ya, misalkan bisa ngitung segitiga tapi nggak tahu si itunya tuh ya, si trigonometri saya lupa lagi, apakah belajar apa ya, lupa lagi saya tuh, yang sin kostan bukan ya, nggak tahu ya, nanti koreksi ya kalau saya salah. Lalu solusinya bagaimana kalau misalkan indikator tersebut tidak terpenuhi oleh para siswa itu? Nah bisa saja sebagai solusinya kita menawarkan model pembelajaran yang sebelumnya tidak pernah digunakan atau tidak pernah disentuh oleh gurunya. Ya misalkan contextual teaching and learning ini kayaknya bakal berhasil nih ya untuk pembelajaran trigonometri. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesianya ya, apa saja yang harus ada di dalam introduction. Nah sekarang kita lihat ya secara teoretisnya, what is the purpose of introduction in a research part paper ya. The function of introduction part is to provide readers with background information ya. Jadi kita menyediakan pembaca ya latar belakang kita, background information, latar belakang informasi apa yang memotivasi kita melakukan penelitian tersebut, about the research which is described in the paper ya. Nah, what is the content of an introduction part in a research paper ya? Apa aja isinya? Ya, ini according to Davis ya, dari bukunya Davis tahun 2001, katanya ada presentation of research problem. Masalahnya apa sih? Itu sehingga diangkat menjadi ini ya. Menjadi penelitian ya. In this part, the writer explains the background of the research example, telling the benefits to be gained by the research or why the problem has not been solved yet. Kenapa? Si masalahnya juga nggak beres ya. Nah, apa yang selama ini jadi kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lagi-lagi ke sana tuh ya. Nah, makanya Bapak Ibu sebelum meneliti harus memastikan satu, penelitian atau topik Bapak Ibu itu belum dibahas secara detail ya oleh peneliti lain. Kalau sudah, ya kita tinggal lanjutkan apa yang perlu dibahas lagi dari artikel ilmiah yang jadi rujukan kita ya. Dua, gap in literature atau gap tuh kesenjangan ya, kesenjangan dalam topik yang diminati ya, topik yang diminati Bapak Ibu ini in the literature ya. Literature dalam hal ini misalkan pembelajaran trigonometri ya di sini. Ya pembelajaran trigonometri itu udah sejauh mana orang lain teliti ya, pastikan kita nggak ngulang lagi ya, itu tujuannya ya. In this part the author elaborates the answer why the study was conducted ya, and what gap in the literature the author was trying to fill by conducting this study ya. Ada kata fill ya di sini. Fill itu mengisi ya, apa yang diisi dari studi ini ya. Gap in the literature can be defined as the area which has not been yet explored ya, or studied before. Jadi area yang belum tereksplor itu apa di dalam topik yang Bapak Ibu akan teteh minati. Adapun ya tambahan dari Remo ini katanya yang mendefinisikan gap ya, gap itu kesenjangan ya, kesenjangan dalam pertanyaannya apa yang belum terjawab. Lalu ketiga, ya kita lanjut aja ya. Mungkin secara ringkas ini adalah kesenjangannya. Yang ketiga, tujuan dari penelitian ini apa? Ya. In this part, the author explain the research problem which is trying to address. Ya. Jadi kemukakanlah permasalahan penelitiannya apa di sini tuh ya. Masalahnya ini kita mau nyelesain loh ya gitu. The research problem does not have to be a statement but at least imply the author is trying to find. Ya, apa yang dicari dari si penulisnya. Ya, mengimplikasikan apa yang dicari oleh penulisnya. Oke. Jadi banyaknya yang mengumpulkan tujuan itu menggunakan ini hipotesis ya. Nah, kayaknya ya pakai kata kayaknya. Tapi ini sebagai hipotesis ya. Nah, kayaknya pembelajaran kontekstual ini bakal berhasil deh kalau misalkan ya diterapkan di pembelajaran trigonometri. Siswanya bakal jadi lebih aktif dan akan jadi lebih menyenangkan lah pembelajarannya.
Nah, tapi ketika ditulis jangan seperti itu. Ya, the information, misalkan ya, the hypothesis of this research is that, ya, is that it is, bukan is that mati, bukan ya, is that tulisannya kayak gini ya, saya ambil aja that. Nah, what itu adalah kayak gimana. Lalu ada the nature of the research, ya. The nature. In this part, the author explains the nature of the research, such the variable that were investigated and the research method that were used. Ya, ini mungkin ini ya, pentingnya kita ya mempelajari ini itu apa ya, yang dikemukakan barusan, pentingnya trigonometri. Nah, lalu gimana cara nelitinya? Nah, secara sekilas ya, tidak secara rinci, nanti di bagian metodenya ya. Lalu a brief review. Nah, setelah itu ya, setelah kita menyatakan pentingnya variabel, lalu ada brief review atau tinjauan secara ringkas tentang pustaka-pustaka yang berhubungan dengan literatur kita ya. Nah, literatur kita dalam hal ini adalah ini ya, dalam hal ini adalah pembelajaran trigonometri. Ya, ini synthesis of theories ya. Jadi teori-teori yang dibaca ya, yang ada di artikel-artikel ilmiah lain itu disintesiskan. Artinya di ini ya, dipahami ya, dibaca, dipahami dan dicari benang merahnya dari teorinya apa ya, bahwa pembelajaran trigonometri harus seperti apa ya, ininya seharusnya ya, yang efektif, siswanya harus seperti apa, gurunya harus seperti apa. Oke, nanti bisa dibaca ya. Ini sedikit penjelasan lagi mungkin ya, ini tentang abbreviation atau tentang singkatan-singkatan ya. Singkatan ini katanya bisa digunakan 10 kali ya. Nah, kalau misalkan dalam hal ini kita menyingkat kontekstual model teaching and learning, kita singkat menjadi CTL ya. Dalam hal ini penulis atau peneliti akan menggunakan metode CTL. Nah, untuk selanjutnya gunakan lagi CTL lagi ya. Jangan contextual teaching and learning, karena akan menimbulkan redundansi ya. Akan pemborosan kata. Ya udah, kalau udah disingkat ini maksudnya ya. Ya udah, itu aja terus ya. Nah, contohnya kayak TEL ini, teknologi enhanced learning atau TEL. Nah, untuk berikutnya main Indonesian have used TEL in this classroom. Gitu. Ya, kalau ada singkatan ya. Nah, tujuannya apa sih? Ada ini tuh, ada brief review of relevant literature. The purpose of the literature review is to describe past important research dan in its relation to the research problem. Jadi kita kan punya masalah ya yang diangkat dalam penelitiannya. Nah, penelitian di masa lalu tuh bagian pentingnya yang bersinggungan tuh apa? Ya, yang bersinggungan tuh artinya yang berhubungan tuh apa? Ya, gitu. Supaya kelihatan jelas kita tuh nggak ngulangin lagi penelitian orang. Gitu. It should include all relevant findings from credible sources such as academic books and peer-reviewed journal articles ya. Jadi ini tinjauan pustaka ini sumbernya mesti kredibel atau mesti terpercaya ya, kayak buku akademik ya, atau artikel yang sudah terbit itu ya. Nah, itu ininya ya, urutannya apa yang harus ditulis. Nah, sekarang apa yang digunakan dalam dalam pendahuluan tenses apa? Kita kan udah belajar ya mengenai tenses. Nah, di sini katanya digunakanlah simple present tense ya. Anggap aja semua kejadiannya udah berlangsung. Ya. Nah, ada strateginya. Ada dua strategi untuk menulis introduction paper ya. Introduction di research paper. Nah, some authors write the introduction part when they begin writing research paper. Ya. Jadi ada peneliti-peneliti yang langsung memulai penulisan ya dengan introduction. Ada juga yang pas udah beres eksperimen baru nulis introduction-nya ya. Nah, itu preferensi aja ya.
Nah, tapi enaknya yang kedua, kalau saya enaknya yang kedua ya. Jadi kita udah nguji teori dulu ya, dapat hasilnya yang nggak sejalan apa, nah, baru kita nulis introduction-nya. Tapi nah dalam hal ini Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi introduction-nya dulu ya, supaya jelas dulu bahwa topik atau judul yang Bapak Ibu angkat itu punya tujuan pastinya ya. Nah ini ada ininya, beberapa contohnya ya. Nah, sayangnya beberapa contohnya ini membahas penelitian mengenai bahasa ya, bukan di bidang Bapak Ibu, di bidang matematika ya. Nah, tapi coba nanti kalau pengen lihat yang realnya atau yang benerannya kayak gimana, silakan dicari aja di jurnal Infinity juga ada ya. Ini ada yang udah terbit kan ya. Nah bisa dilihat contoh-contohnya ini ya. Kita langsung aja lihat PDF-nya ini ya, supaya Bapak Ibu pun tahu mulainya dari mana gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu kayaknya sampai di sini dulu ya kita pembahasannya. Nah jadi kita akan memulai menulis ya. Nah sekali lagi saya ringkas ya. Pertama Bapak Ibu silakan download dulu template artikel ya, yang saya rekomendasikan Infinity. Nah kalau misalkan Bapak Ibu mau cari jurnal yang lain mah enggak ya, saya persilahkan. Nah alamatnya di mana Pak Infinity itu? Tinggal cari di Google sebetulnya ada ya. Infinity STKIP atau IKIP Siliwangi ada. Silahkan di-download artikelnya ya, artikel template-nya maksud saya ya. Atau mau lihat contoh artikelnya juga ada ya. Orang lain terbitin tuh kayak gimana sih kalau di jurnal ini. Ya. Nah, kita buka contohnya ya. Itu ada ya. Nah, ini misalkan ini Bu Aflih ya, Bu Aflih nulis introduction-nya atau pendahuluannya ini dari kurikulum 2013 tuh harusnya kayak gimana. Nah, itu teorinya ya yang barusan dibilang tuh. Harusnya kayak gimana, yang bermasalah apa gitu. Kalau dibaca sekilas tuh kayak gitu. Ya. Nah, kalau mau gampangnya coba jawab dulu pertanyaan ini dalam bahasa Indonesia boleh. Setelah itu coba tulis dalam bahasa Inggris secara rinci ya Bapak Ibu ke dalam introduction-nya. Nah, jadi setelah Bapak Ibu nonton video ini, nah saya minta Bapak Ibu di pertemuan berikutnya nanti sudah punya ini nih ya, sudah punya template artikel yang sudah diselesaikan dari judulnya, ya, nama penulisnya, ini nggak usah mikir ya kalau nama penulisnya siapa. Lalu data lainnya seperti institusi, ya, seperti ini nggak usah diisi artikel sorry-nya, ya, seperti abstraknya juga kalau misalkan mau diisi boleh, ya. Nah, supaya lebih gampang nanti tinggal masukin angkanya sebetulnya kalau misalkan belum diuji cobakan. Ini tahunnya ganti ya, 2019, 2021. Nah, lalu ini diisi juga datanya, bagaimana cara mengutipnya, dan introduction-nya ya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sisi sebelah kiri saya ya. Ini. Nah, apa pokok bahasan dan lain-lain ya. Ini dipaparkan dalam introduction. Dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus sudah punya itu di pertemuan berikutnya. Oke, nah sekian dulu perkuliahan kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan itu bisa menjadi ini ya, menjadi senjata buat Bapak Ibu dalam menyusun penelitian atau artikel ilmiah. Ya sekian. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya terkait dengan apa yang saya jelaskan di perkuliahan asinkronus ini, bisa tulis di kolom komentar Bapak Ibu ya. Dan yang lain juga boleh jawab ya kalau misalkan ada yang bisa bantu. Insya Allah akan saya masukkan ke aktivitas kelas. Oke, seperti biasa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.